Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Beberapa hari yang lalu, Habib Jafar melakukan tes DNA. Dan anehnya, tes DNA ini sangat menarik, sangat mengejutkan, bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana hasil tes DNA daripada Habib Jafar ini? Saya akan menjelaskan sebentar lagi. Sebelum saya jelaskan bagaimana hasil tes DNA daripada Habib Jafar ini, saya akan menjelaskan dulu fenomena unik atau menarik yang saya perhatikan di Indonesia sekarang ini. Kalau saya perhatikan ya, kalau saya teliti secara mendalam gitu, saya melihat ya fenomena Habib-Habiban versus ulama atau pemuka agama pribumi di Indonesia ini sangat memanas sekarang ini. Kenapa ini bisa terjadi? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata ini tak ubahnya karena ini tapi opini pribadi saya ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah pendapat saya yang paling benar ya. Saya melihat ya, banyak orang Indonesia sudah meragukan keabsahan daripada agama itu sendiri. Banyak orang Indonesia sekarang ini secara diam-diam menjadi agnostik, jadi ateis dan lain sebagainya. Tapi secara diam-diam ya. Dari mana saya tahu? Karena banyaknya yang DM saya di TikTok gitu, ada ribuan orang yang DM saya, mereka ngebunglon gitu. Maksudnya ngebunglon ini masih sembunyi-sembunyi dengan keluarga. Tapi saya menyarankan mereka itu tetap beragama gitu. Saya tidak menyuruh mereka itu untuk agnostik atau tidak beragama atau ateis. Saya malah menyuruh mereka untuk tetap beragama. Karena takut nanti dimarahin sama keluarga, nggak enak sama keluarga dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka masih tetap sama pendiriannya. Dan ketika saya meneliti dan memahami, ternyata ada benang merahnya atau ada hubungannya ini dengan Habib-Habiban yang ada di Indonesia gitu versus pemuka-pemuka agama lokal di Indonesia atau pemuka pribumi di Indonesia ini. Mereka harusnya para ulama-ulama itu memberikan contoh, tapi mereka malah ribut gitu loh maksudnya. Tapi ini mah opini saya pribadi ya. Saya tidak mengatakan bahwa opini saya ini yang paling benar ya. Ini hanya opini saya pribadi. Saya melihat fenomena unik dan sangat menarik di Indonesia itu banyak mungkin ya yang meragukan agama itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa banyak orang Indonesia meragukan agama itu sendiri? Ada beberapa alasan yang kenapa orang Indonesia itu sangat meragukan agama itu. Alasan yang paling masuk akal atau alasan yang pertama adalah karena kejadian-kejadian yang emosional. Seperti misalnya politik identitas gitu. Banyak para oknum-oknum politisi yang menggunakan agama untuk keperluan pribadinya gitu. Sampai menggabung-gabungkan antara politik dengan agama. Politik identitas gitu, menggabung-gabungkan. Atau membentur-benturkan antara agama dengan politik gitu. Padahal kan nggak ada hubungannya. Untuk apa? Untuk meraih suara. Untuk haus akan kekuasaan. Jadi banyak orang Indonesia itu kan pinter ya. Nggak sebodoh itu, nggak sebodoh yang kita bayangkan. Mereka bisa membaca bahwa orang yang menggunakan politik identitas ini adalah orang yang haus akan kekuasaan. Padahal kan agama itu seyoganya atau sepantasnya untuk mendamaikan gitu, untuk kesejukan gitu, untuk tidak berbuat dosa. Tapi makin lama makin aneh gitu. Itulah yang alasan-alasan banyak orang yang agnostik di Indonesia atau ateis di Indonesia. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa Anda harus agnostik, Anda harus ateis, enggak. Tetaplah Anda beragama. Nah, alasan yang kedua adalah alasan-alasan seperti perang gitu, banyak perang yang terjadi di dunia ini gitu, seperti perang di Timur Tengah dan lain sebagainya. Mereka berpikir bahwa kalau misalnya Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Tuhan itu tidak menghentikan perang itu sendiri? Seperti perang antar umat beragama juga banyak di dunia ini, banyak dari perang antar Pakistan dengan India sampai sekarang belum selesai. Ya, masih banyak perang yang mengatasnamakan agama. Di Indonesia juga ada perang yang sangat berdarah-darah gitu. Tapi ini tidak dicatatkan di sejarah ya, yaitu perang Padri. Perang Padri ini memakan ratusan ribu korban jiwa di tanah Batak. Jadi nanti saya lampirkan referensinya ya. Bahkan ada bukunya itu. Bukunya yang terbit di tahun 2000-an. Bagaimana mungkin seseorang pahlawan yaitu Tuanku Iman Bonjol mau menyebarkan agama itu dengan pedang? Jadi kalau orang membaca buku ini pasti banyak orang yang berpikir,
gila ini umat beragama menyebarkan agama itu dengan kekerasan, dengan pedang gitu. Berarti kalau kita berpikir secara rasional, umat beragama bisa aja kita lebih ateis daripada ateis sekalipun gitu. Masa ada orang yang beragama menyebarkan agama dengan pedang, ya kan? Coba kalau kita berpikir secara rasional. Kita ambil alasan lain misalnya. Alasan lain kenapa banyak orang agnostik atau tidak beragama secara ngebunglon atau secara diam-diam di Indonesia itu. Karena banyaknya oknum umat beragama yang mempersekusi rumah ibadah orang lain misalnya. Yang bubarin orang ibadah agama lain misalnya. Yang memperkaos santrinya misalnya. Tapi disclaimer dulu, saya tidak mengatakan bahwa semua agama melakukan seperti ini. Ini bukan agamanya yang salah, tapi oknumnya. Cuman kita kesel gitu. Banyak juga orang yang ngambek terhadap agama itu sehingga mereka menjadi agnostik, ateis. Tapi bang, kalau agnostik dan ateis itu pasti masuk neraka. Kata siapa? Kata siapa masuk neraka? Bukankah Tuhan itu milik bersama? Jadi Tuhan itu ya kadang diklaim cuman milik agama kita gitu. Agama orang lain tidak punya Tuhan gitu. Ini semacam dosa juga gitu. Kenapa? Karena kita sudah seujung gitu. Kita sudah mengklaim sepihak gitu. Padahal Tuhan itu kan universal, milik bersama gitu. Milik orang yang beragama dan juga tidak beragama. Sama seperti matahari misalnya. Matahari itu kan adil. Tuhan itu kan adil menciptakan matahari buat orang yang beragama dan juga yang tidak beragama. Justru ya, saya tidak pernah melihat ya, mohon maaf ya, saya tidak pernah melihat ateis itu telonis. Iya, saya tidak pernah melihat. Saya tidak pernah melihat agnostik itu membubarkan paksa ibadah orang lain, membubarkan paksa gitu, mempersekusi. Tapi disclaimer dulu, saya tidak mengatakan bahwa kita harus agnostik, kita harus ateis. Tapi banyak orang yang merasa, yang DM saya ya, merasa bahwa mereka itu agnostik, ya lebih damai gitu. Mereka itu ateis lebih damai, tidak memikirkan jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Ya kalau itu lebih damai, justru ya menurut saya, menurut pandangan saya, justru kita yang beragama yang ngata-ngatain agnostik atau ateis itu masuk neraka, justru kita mungkin yang paling duluan masuk neraka. Karena apa? Karena hidup kita nggak berguna, suka ngata-ngatain orang. Bukankah ngata-ngatain itu dosa? Coba yang nonton video ini, bukankah orang yang persekusi ibadah orang lain itu dosa? Bukankah mengkafir-kafirkan itu dosa? Bukankah membenci umat lain itu dosa? Coba. Kadang, makanya saya mengatakan, kadang kita lebih ateis daripada ateis sekalipun. Oke, kembali ke hasil tes DNA daripada Habib Jafar tadi itu. Sebelum saya marah-marah gitu. Kalau udah ngomong seperti ini, bisa kepancing marah gitu. Ya, karena kita sering mengateis-teiskan orang gitu. Padahal kita sendiri kelakuannya macam setan gitu. Kita beragama tapi sering memperkaos gitu. Memperkaos muridnya gitu. Kita pemuka agama tapi kita korupsi pengadaan Al-Quran misalnya. Jadi sungguh ini di luar nulul ya. Bisa aja kita lebih ateis daripada ateis sekalipun. Jadi sebelum saya marah-marah, saya akan membeberkan hasil tes DNA daripada Habib Jafar ini. Hasil tes DNA daripada Habib Jafar ini, ternyata gen keturunan Inggrisnya 47%. Coba bayangkan. Ternyata Habib Jafar itu lebih Inggris gitu daripada orang Inggris sekalipun guys. Gen keturunan Inggrisnya 47%, gen keturunan Prancisnya 33%, dan keturunan Rusianya 10%, dan keturunan adat leluhurnya 10%. Jadi hasil tes DNA daripada Habib Jafar ini viral karena ada hasil tes DNA dari TikTok Pribumi Asli 1. Namun menariknya setelah ditelusuri, ini hanya tes DNA melalui filter ya, dari tes DNA melalui darah ya. Itu mereka kan belum tes DNA ya. Ya mudah-mudahan mereka akan melakukan tes DNA. Jadi bagi yang tidak nonton video ini sampai akhir mungkin akan terjebak ya dengan judul. Makanya nonton video itu sampai akhir gitu. Jangan nonton video sampai setengah-setengah gitu. Ternyata melalui tes DNA filter, Habib Jafar itu adalah keturunan Inggris. Tapi kalau tes DNA yang sebenarnya kita tidak tahu. Mudah-mudahan beliau mau tes DNA biar kericuhan atau perselisihan antara tes DNA Habib-Habiban di Indonesia itu selesai, kelar. Oke? Sekian dan terima kasih. Sebelum saya tutup video, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah, kadang-kadang kita itu lebih ateis daripada ateis sekalipun. Saya Ray Agnostik, salam rasional.